warna kuning yang diidentikan dengan warna emas sesuai dengan istana jin di kota Wentira ini. Dan seperti halnya namanya, tempat ini merupakan kota gaib. Lantaran tidak semua orang bisa melihatnya, bahkan mengunjunginya, dan hanya orang-orang yang diberikan dalam tanda kutip kemampuan lebih. Halo para tamu, selamat datang di Ruang Tamu. Dan sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini agar para tamu bisa mengetahui update terbaru, hidangan cerita dan kisah-kisah yang akan kami ceritakan. Dan hari ini aku mau bercerita tentang sebuah tempat yang penuh misteri yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas Saranjana yang ada di Kalimantan Selatan dan Padang 12 di Kalimantan Barat, dan sekarang kita akan bergeser ke pulau seberangnya, yakni Pulau Sulawesi, tepatnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Dan banyak juga nih yang nyaranin narator untuk bahas tentang misteri kali ini. Ada apa sih sebenarnya di Sulawesi Tengah ini? Tapi sebelumnya kurang afdol kayaknya kalau kita langsung masuk ke intinya. Jadi sekalian kita bahas sejenak hal-hal apa sih yang menarik yang ada di Sulawesi Tengah ini. Kalau kalian ada yang dari Sulawesi Tengah, coba tambahin apa aja yang kurang di sini. Dan kita let's go. Dilansir dari beberapa sumber, Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi di Pulau Sulawesi. Provinsi ini terkenal sebagai daerah yang memiliki cuaca yang panas dan membakar. Dan ibu kota provinsi Sulawesi Tengah ini adalah kota Palu. Dan berikut adalah fakta-fakta menarik dari provinsi Sulawesi Tengah. Check it out. Fakta menarik pertama yang ada di wilayah Sulawesi Tengah ini adalah menjadi provinsi dengan wilayah paling luas di Indonesia. Wilayah ini memiliki sekitar 61.841 km persegi. Dan yang kedua, pernah memiliki gerhana total. Fakta menarik yang kedua ini dari wilayah Sulawesi Tengah pernah terjadi yang kemudian diabadikan dengan tubuh GMT 9 Maret yang ada di kota Palu. Dan yang ketiga, makanan khas Sulawesi Tengah. Makanan khas Sulawesi Tengah ini itu kaki lembu donggala yang terbuat dari ruas tulang lutut. Wah, kira-kira tulang lutut apa ini? Dan makanan lainnya adalah uyempoi. Uyempoi atau ufempoi yang terbuat dari tulang rusuk sapi. Kayaknya perlu kalian coba nih. Dan yang keempat, oleh-oleh khas bawang goreng. Fakta menarik selanjutnya yang ada di provinsi ini adalah oleh-oleh berupa bawang goreng khasnya. Berbeda dengan bawang goreng pada umumnya, bawang goreng ini memiliki cita rasa yang khas dengan wangi yang gurih dan kepingan gorengnya tuh kayak crispy begitu loh. Nanti kalau kalian mau suruh nyobain kami di sini, kalian bisa kirim saja barang-barangnya di sini ya. Oke? Nah, setelah kita bahas hal-hal unik yang ada di Sulawesi Tengah tadi, tanpa berlama-lama lagi, ini yang kalian tunggu-tunggu kan? Tanpa banyak ini itu lagi, langsung saja kita bahas tentang misteri Wentira di Sulawesi Tengah. Wentira merupakan salah satu kisah kota gaib yang berlapis emas yang berkembang di Indonesia. Bagi masyarakat Sulawesi Tengah, nama Wentira ini sudah akrab di telinga mereka, meski menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Dan nama Wentira sendiri ini berasal dari kata Ngata Wentira, yang berarti kota tidak kasat mata atau tidak terlihat. Suku Toraja kuno menyebutnya ini dengan sebutan Towae Entira. Dan menurut beberapa cerita, saat masuk dalam dunia Wentira ini, kita akan berada di dalam hutan lebat di pegunungan yang terletak antara kota Palu dan Kabupaten Parigi Mutong. Dan kehadiran kota gaib ini kabarnya berkaitan dengan pemerintahan kolonial Belanda.
yang dimana keberadaannya ditandai dengan adanya jembatan buatan Belanda. Jembatan tersebut menjadi proyek besar jalan di bagian leher Pulau Sulawesi ini, atau yang kini disebut dengan Jalan Trans Sulawesi. Dan proyek pembangunan ini dikomandoi oleh Yusuf Radiatiangso. Adapun pengerjaan jembatan ini diresmikan oleh Asidi di Greif selaku Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 19 September 1927. Dan hal itu diketahui berdasarkan catatan dokumen Onderuitvelling Paloe yang menunjukkan jembatan kayu di Wentira dikerjakan oleh pekerja Tionghoa pada 1933. Tidak ada karya ilmiah maupun sumber-sumber yang terverifikasi yang menyatakan tentang Wentira ini. Namun, jika ditelusuri dalam peta, Wentira sebenarnya hanya daerah yang berhutan lebat. Dan daerah ini dikelilingi pohon-pohon raksasa yang tumbuh di pinggir jalan dengan batang putih yang berbentuk besar, lalu cenderung lurus dan menjulang sangat tinggi. Dan cerita mengenai keberadaan kota Wentira ini hanya berkembang dari generasi ke generasi ya. Dan hingga konon tidak ada satupun warga yang berani memotong pohon tersebut. Di antara kesenyapan hutan, terdapat jembatan yang tidak seberapa panjang, persis setelah jembatan berikut jurang dan ngarai tajam ini, dan disitulah dipercaya sebagai pusat kota Wentira. Warna kuning yang diidentikan dengan warna emas sesuai dengan istana jin di kota Wentira ini. Dan seperti halnya namanya, tempat ini merupakan kota gaib, lantaran tidak semua orang bisa melihatnya, bahkan mengunjunginya, dan hanya orang-orang yang diberikan dalam tanda kutip kemampuan lebih yang mampu menembus kota ini. Atau kalau kita sedang lagi pandangan kosong, mungkin kita akan tersesat di daerah itu. Tokoh adat setempat, Pak Soni dan Pak Salam, melarang bagi siapa saja yang ingin berkunjung ke sana dengan mengenakan pakaian kuning. Dan tak main-main teman-teman, siapapun yang melanggar bisa saja akan menghilang untuk selamanya karena terbawa ke kerajaan gaib ini. Menurut kepercayaan penduduk, khususnya Palu ya, dilarang pakai baju kuning di sana karena rata-rata yang hilang di sana pakai baju berwarna kuning. Wentira sebenarnya hanya daerah yang berhutan lebat. Di sekelilingnya terdapat pohon-pohon raksasa yang tumbuh di pinggir jalan dengan batang putih yang berbentuk besar dan cenderung lurus dan menjulang yang sangat tinggi. Disitulah dipercaya sebagai pusat kota Wentira, negeri jin yang dipercayai penghuninya sering keluar dari dunianya dan memasuki dalam kehidupan manusia. Dan di balik segala misteri dan keangkeran kisah kota Wentira ini, ternyata banyak juga cerita yang menakjubkan dan digambarkan oleh orang-orang yang pernah ke tempat itu. Wentira ini merupakan kota modern dengan peradaban yang sangat luar biasa. Semua jenis kendaraan baik pribadi maupun transportasi umum ada, dan masyarakat di sana sangat makmur dan sejahtera. Kota Wentira ini didominasi warna kuning keemasan. Menurut cerita yang sering dipercaya masyarakat sekitar, meski kota ini dihuni bangsa jin, namun penduduk Wentira ini memiliki perawakan yang sama seperti manusia pada umumnya, teman-teman. Dan konon mereka yang tinggal di Wentira ini selalu mengenakan baju yang berwarna kuning keemasan dan tidak memiliki garis bibir. Dan ya samalah seperti penduduk dari Saranjana dan Padang 12 yang kemarin kita bahas. Menurut informasi, kota ini dipenuhi bangunan gedung bertingkat yang megah dengan warna-warna keemasan. Masyarakatnya juga hidup dengan makmur, dan beberapa orang juga sempat melukis penampakan dari kota Wentira ini. Ingin menjadikan keberagaman di Sulawesi Tengah ini sebagai daya tarik masyarakat sekitar, dan juga menghimbau
supaya siapa saja yang berkunjung ke tempat ini tidak menggunakan baju yang berwarna kuning. Sebab rata-rata kasus orang hilang di tempat ini saat mengenakan baju kuning. Menurut informasi, kerajaan jin yang didominasi warna keemasan ini juga terdapat aliran sungai yang cukup jernih dan dipercaya mengalir hingga ke pantai selatan. Bukan mengalir hingga ke sana ya, tapi di pantai selatan. Oke. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, bahwa Wentira ini memiliki seorang raja yang sangat berwibawa. Raja ini dikawal oleh 7 panglima perang dari bangsa jin, dan setiap satu panglima itu mempunyai berapa ribu pasukan dan juga memiliki jutaan tentara yang dikatakan melebihi penduduk Indonesia. 200 juta lebih, anjir. Kala itu ada seorang pilot pesawat Belanda yang tengah melintasi hutan di kawasan Sulawesi ini. Saat itu ia melihat kota yang sangat megah yang membuatnya takjub. Namun setelah ia mendarat, ternyata ia mencari tahu dan tidak menemukan di mana kota megah yang ia lihat saat di atas tadi. Dan kisah itu kemudian dilanjutkan dari mulut ke mulut hingga saat ini. Gadis itu berinisial PP yang berusia 22 tahun saat itu. Dan PP ini merupakan gadis asal Sigera, Kecamatan Sigi, Sulawesi Tengah. Dan menurut penuturan keluarga, ia pergi menuju Wentira pada 14 Desember 2015. Dan sebelum ia pergi, ia bercerita kepada keluarganya bahwa pria yang ia nikahi memiliki pangkat setara jenderal yang ia sebut bernama Muhammad Sakti Dirgantara. Dan sosok suami gaibnya itu selalu memerintahkan anak buahnya untuk mengawal kemanapun ia pergi. Dan sejak menceritakan itu, ia benar-benar pergi dan tidak kembali hingga kini. Dan cerita ini yang membuat masyarakat di sekitar semakin percaya bahwa keberadaan mereka itu ada. Dan seseorang dengan identitas celeb_celebes memposting cerita ini di sebuah forum, dan berikut kisahnya. Untuk masuk ke Wentira tidak boleh sembarangan, hanya yang dikehendaki dan diizinkan oleh penghuni Wentira ini yang boleh masuk. Nah, paman teman saya ini termasuk orang yang diizinkan karena dia telah melakukan ritual-ritual yang ditemani oleh orang-orang pintar di sekitar daerah itu. Dan sementara kalau orang yang dikehendaki, biasanya orang yang katanya kalau ndak lewat permisi atau kulo nuwun dulu gitu, lewat dengan cara sombong atau bahkan seperti menantang. Dan biasanya yang seperti ini tidak pernah akan bisa keluar dari tempat ini. Dan pernah ada kejadian mobil yang melintas di tengah jembatan, tetapi sebelum sampai di ujung jembatan ia sudah keburu menghilang. Dan kata penduduk sekitar, ia masuk ke dalam kota Wentira. Alam di dalam Wentira ini didominasi warna yang kuning, warna kuning keemasan, yang dimana penghuninya itu hidup dengan sejahtera dan tidak ada yang miskin. Ya kalian tahu sendirilah. Dan kehidupan di sana layaknya kehidupan normal. Semua ada, baik gedung, kendaraan, dan lain-lain itu lengkap di sana, dan semuanya serba mewah. Dan menurut cerita orang-orang di sekitar pegunungan Sulawesi Tengah ini, yang katanya juga masuk ke dalam area Wentira ini, kadang-kadang ada penghuni Wentira yang keluar untuk berbelanja di pasar-pasar tradisional ini. Dan ciri-cirinya tidak ada itu garis pemisah di atas bibir ini, seperti layaknya manusia normal. Dan kalau mereka muncul ya tetap dilayani selayaknya manusia biasa, tetapi mereka itu tidak
berani mengganggu. Dalam artian mereka itu beli. Pak, saya mau beli ini, saya mau beli itu. Oke ini, Mereka bayar ya kayak kita aja, kayak manusia pada umumnya. Tapi habis mereka beli, mereka sudah nggak kelihatan lagi. Kayak masuk ke portal dimensi lain gitu. Oke. Dan apakah kalian percaya dengan kisah ini? Atau kalian punya cerita mistis lainnya? Dan jangan ragu untuk berbagi di channel kami melalui email yang ada di bawah ini. Oke, see you para tamu.